bersama saya di YouTube saya ini. Di video saya ini kita akan membahas bagaimana cara bekerja di Jepang sebagai perawat. Ini ditujukan untuk semua perawat-perawat di Indonesia yang ingin bekerja di Jepang, dan baik itu bekerja sebagai nurse, kanggoshi, atau sebagai care worker, kaigofukushi. Ya, kita langsung aja ke laptopnya. Jadi kita akan membahas ini ya guys ya. Saya akan menjelaskan, mungkin walaupun saya baca-baca sedikit, ternyata dari waktu saya sebelumnya sama beberapa tahun sebelumnya itu agak berbeda guys. Jadi ini yang tablet terbaru, dan mungkin setiap tahun ya, setiap beberapa tahun tuh peraturannya berubah guys. Jadi jadi harus dicermatin gitu loh. Jadi memang harus disiapin. Tapi ini yang tahun 2002, 2003 nya belum ada. Jadi kayaknya beda tipis lah mungkin peraturannya, hampir sama. Nah, di sini kita akan membahas, bisa dibuka nanti di Google guys, BP2PMI, Badan Perlindungan. Nah, kenapa saya memacu ini? Kenapa sumbernya dari sini? Ya jelas, kalau benar-benar ingin ke Jepang dengan biaya murah, artinya nggak ngabisin uang banyak, nggak sampai ngutang ke bank atau menjual tanah, lebih bagusnya itu yang lewat pemerintah. Jadi ini udah ada dari 2007 program G2G antara pemerintah Jepang dan Indonesia dalam naungan EPA, Economic Partnership Agreement. Jadi antara Jepang, Indonesia, Jepang dengan negara lain juga, terutama negara berkembang gitu. Dan salah satunya itu jasa guys. Selain barang tuh ada juga jasa. Nah, jasanya nih ini guys, perdagangan jasa guys. Jadi servis perawat ke Indonesia, ke Jepang gitu lah. Jadi ada dua, nurse dan care worker. Nah untuk nurse tuh sebenarnya akhir-akhir ini atau sejak beberapa tahun tuh selalu dibutuhin sedikit guys. Nggak tahu kenapa, mungkin karena di sana tuh lebih butuh care worker guys, care worker atau kaigofukushi. Untuk nurse atau kanggosinya tuh jarang sekali guys. Makanya setiap waktu angkatan saya tuh kurang lebih 40-an yang terima, padahal lowongannya waktu itu ada 50, cuman mungkin dapatnya 30-an gitu. Lowongannya tuh udah 50, jadi mungkin ada yang nggak sesuai, ya udah 40-an jadinya yang berangkat gitu guys. Dan ini kita lanjut ya. Nah ini jadi sebelum kalian daftar, pikirkan matang-matang mau pilih yang kanggoshi apa yang care worker. Nah, sedikit saran dari saya, mungkin ada di video sebelumnya. Kanggoshi itu ya pasti mirip kerjanya dengan di Indonesia. Kalau care worker tuh kebanyakan yang fresh graduate, belum ada pengalaman, langsung kerja. Nah ini care worker pastinya, soalnya kan bisa juga teman-teman yang punya pengalaman kerja langsung care worker, bisa juga, karena memang care worker lebih banyak dibutuhin. Soalnya biasanya berapa ya, ratusan, 200, 300-an setiap tahun itu ada guys. Jadinya lebih mudah guys, jadinya bisa kesempatan itu lebih banyak daripada kanggoshi guys. Cuman nanti ya pekerjaannya setelah udah dapat menkyo atau lulus, dapat sertifikatnya itu setelah setiap ujian itu, kerjanya ya kalau sebagai kanggoshi ya sama dengan di Indonesia, boleh nyuntik, boleh ngasih obat dan lain-lain. Jadi kita mulai dari awal ya. Dari ini ya, persyaratan pendaftaran calon PMI. Nah hampir sama sih. Nah ini sekarang harus hati-hati juga, umur sampai dengan 35 tahun per 30 Juni. Jadi 35 bulan, 1 bulan, 3 bulan kayaknya nggak bisa, saya nggak tahu juga sih. Yang itu yang care worker, yang nurse juga sama sih. Nah ini untuk yang care worker tuh D3 keperawatan, D3 keperawatan, D1 keperawatan, atau D3 non keperawatan boleh. Jadi kayak di luar keperawatan, kayak apa, farmasi, bidan atau apa, itu bisa. Soalnya dulu nggak bisa, setahu saya nggak ada gitu. Nah plus, yang D3 non keperawatan harus punya sertifikat care worker dari lembaga pelatihan. Nah mungkin bisa daftar di LPK yang ada pelatihannya, itu paling berapa ya, 6 bulan atau berapa bulan, saya juga nggak tahu, belum pernah
baca-baca juga gitu. Mungkin LPK ada biasanya sekarang. Jadi kurang lebih mungkin 3 bulan atau berapa bulan, nah gitu. Cari yang murah-murah guys. Yang penting ada lembaga pelatihannya terdaftar di pemerintah. Gitu. Nah ini materai. Nah nurse-nya ini yang paling gini kan, paling beda itu D3, D4, S1-nya harus nurse guys. Nah harus nurse dan punya STR guys. Nah STR-nya tuh minimal 2 tahun guys. Jadi buat teman-teman yang D3, D4 atau S1 nurse harus ada pengalaman. Jadi itu syarat khususnya. Nah untuk syarat umumnya seperti biasa ya, scan ini dulu saya nggak ada kayak kartu pencari kakak, pencari kerja. Nah ini sama-sama surat keterangan sehat. Nah ini surat keterangan sehat nih mungkin bisa ditanyakan ke WP2TKI. Surat keterangan sehat kita harus cek lagi apa bagaimana? Nah, kayaknya cek MCU gitu lengkap. Nah saya saranin cari MCU yang murah aja guys. Maksudnya ya di rumah sakit yang negeri atau enggak di rumah sakit swasta dengan harga yang sesuai dengan negeri gitu loh. Kalau misalnya nggak usah cari yang maksudnya kalian minta surat keterangan sehatnya buat apa ya, buat kerja gitu, jangan bilang buat ke Jepang. Karena pengalaman saya dulu, saya pernah bilang saya minta surat keterangan sehat mau daftar mau ke luar negeri, wah saya kayak dikhususin di tempat lain gitu guys. Jadinya harganya beda, jadi harga untuk pokoknya harga beda cuma cari surat keterangan sehat buat biasa sama surat sehat buat keluar negeri itu dibedain harganya. Nah saran saya sih karena persyaratan cuma gini doang, jadi ya yang biasa aja, yang penting MCU menyatakan Anda sehat, udah gitu aja gitu. Nanti misalnya ada masalah kan bisa diulang-ulang lagi gitu. Nah ini juga nih bahasa Jepang N5 setara JLPT yang dikeluarkan oleh LPK atau lembaga khusus yang memiliki izin resmi. Nah mungkin dari teman-teman bisa ke LPK terdekat atau bisa juga ikut JLPT biasanya di universitas negeri itu tiap setahun 2 kali guys, kalau nggak salah Juni atau nggak Desember, Juni dan Desember apa Juli yang itu bisa ikuti, coba ikut guys, siapa tahu lulus gitu. Dan kalau nggak bisa ya daftar di LPK gitu. Jadi mau nggak mau ya harus masuk LPK, belajar bahasa Jepang minimal berapa ya, ntar dulu saya baca nih, minimal N5 minimal N5 guys. Jadi N5 tuh dasar banget sih guys, masih kayak apa namanya, udah menit berapa nih, masih dasar banget. Kayak Korewa Nandeska kayak gitu, ini apa, what is this, ini apa gitu, kayak barang di sekitar itu loh, bahasa Jepangnya apa gitu, selamat pagi, aisatsu gitu, salam dan lain, pokoknya dasar lah N5 nih. Jadi kalau mau kan wajib nih ke LPK buat belajar, kurang lebih setahu saya 3 bulan guys itu udah N5 udah dapet seharusnya tuh, udah ikut ujian N5 dan pasti dapet. Kalau diakselerasi kan 1,5 bulan mungkin bisa dapet guys, kalau benar-benar belajar serius 1,5 bulan itu bisa guys. Nah makanya saran saya sih memang dari waktu kuliah sudah kalau emang ada rencana Jepang ini dibaca-baca terus. Jadi kalau emang ada JLPT, ada jasa JLPT-nya berarti udah waktu kuliah tuh udah harus daftar, udah harus belajar dulu guys. Jadi ya sudah pas sudah ada pembukaan ya udah siap, udah punya kan. Saran saya sih kalau misalnya kuliah udah ada rencana, udah tahu ya target ya N4 atau N3 lah gitu, karena kan mungkin syaratnya tiap tahun bisa diupdate guys, misalnya N5 atau enggak nanti mungkin N4 atau enggak N3 kan kita nggak tahu guys gitu. Pas foto, terus inilah surat pernyataan rugi, terus surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri. Nah ini terbaru nih guys, kalau tidak dapat mengikuti program G2G selama 2 tahun, kalau lulus matching tahu-tahu mengundurkan diri, nah kan jadinya usernya tuh kan kecewa guys. Jadinya ya memang harus ini guys, di blacklist gitulah. Kalau misalnya udah lulus ternyata mengundurkan diri kan nggak baik guys.
Oh, ini bagaimana itu tidak hamil dan tidak bertato, bagi laki-laki tidak pernah bertato dan tidak pernah bertindik. Sebenarnya sih gimana ya, teman saya di sini malah orang Jepang sendiri perawat, padahal dia waktu itu kita jalan-jalan sama teman Jepang, mereka di rumah sakit biasa aja, pas ini pakai tanda sini 1, 2, 3 cowok, padahal itu ceweknya ada juga di sini gitu. Dan itu ya itu orang Jepang. Teman saya juga ada yang negara lain, terus sama orang Indonesia ada juga yang mungkin pakai tindik-tindikan gitu. Jadi ya nggak tahu juga sih, ya nggak bisa komen ya. Memangnya bagus juga sih buat lebih kelihatannya beretika gitu loh, kitanya berwibawa gitu mungkin ya untuk Indonesia. Nah, catatan lagi nih, pendaftar harus menunjukkan dokumen asli dari persyaratan, data pada KTP, paspor, jasa harus sama. Apabila terdapat perbedaan maka dapat dilakukan revisi pada dokumen. Bentar dulu, yang lain dulu udah ya. Udah lagi hampir sama sih sebenarnya, SKCK, terus apa surat keterangan sehat. Ini ada kelurah lagi. Oh, surat izin ya. Ini kamu buat Jepang harus N5 guys. Tuh, kemampuan bahasa Jepang harus N5 karena pada masa pelatihan 6 bulan di Indonesia harus lulus dengan level N4 dari Japan Foundation. Itu guys, makanya wajib N5. Dan ini guys, 6 bulan tuh nanti kita pelatihan tuh enak guys, dapat uang. Jadi kita belajar pun dapat uang saku setiap bulan selama 6 bulan. Dapat makanan gratis, dapat pelajaran gratis, terus dapat tempat tidur gratis, pokoknya semua gratis ya selama 6 bulan. Nah, nanti 6 bulan di Jepang, berangkat ke Jepang, berangkat tiket gratis, semua akomodasi gratis, asuransi gratis. Di Jepang malah lebih fasilitasnya lebih mewah lagi guys. Wah, serasa hidup di hotel guys, 6 bulan di Jepang nanti terus, pokoknya enak banget di Jepang. Nah, nanti setelah sudah selesai dan kerja ya udah guys, yang udah kita dapat selama 1 tahun itu harus secara kasarnya harus dikembalikan gitu. Dia kerja keras gitu dan tidak boleh patah semangat, walaupun bakal nanti terkejut gitu loh perlakuannya, perlakuan pas kerja gitu, suasana kerja, kehidupan kerja berbeda banget dibanding waktu pelatihan guys gitu. Nah, untuk ijazah dan transkrip dan nilai dalam bahasa Inggris tidak diterbitkan oleh lembaga pendidikan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah ya. Itu ijazah dalam bahasa Inggris. Ngerti. Dokumen paspor wajib dimiliki peserta nyatakan oleh staff matching. Oh, harus punya paspor. Jadi sebelum daftar tuh harus punya paspor guys. Tapi ini apabila ada ya nanti jadinya gimana ya, mending langsung bikin paspor ya guys, karena 6 bulan nanti di Jakarta belajar tuh nggak ada waktu buat bikin paspor guys. Jadi lebih baik ini harus punya paspor lebih baik gitu guys. Karena apabila ada gitu guys. Pendaftaran. Oh, jadi mungkin ya memang benar pas daftar tuh ya paspornya nggak apa-apa, nanti setelah sudah selesai masa pendaftaran jadi harus daftar bikin paspor guys gitu. Pendaftaran NIK ini nomor apa, alamatnya paspor, scan foto KTP. Nah, setelah input data, pelamar akan menerima email aktivasi dari Cisco P2PMI. Untuk aktivasi apabila pelamar tidak melakukan aktivasi akun, maka akun Cisco P2PMI tidak dapat dipergunakan. Nah, makanya harus daftar itu guys. Dan ini mungkin bisa dibaca guys ya. Nah, waktu pendaftaran ini kan 1 Maret sampai 30 Juni. Nah, jadi mungkin tesnya mungkin sekitar bulan Juli diberitahunya. Nanti tesnya mungkin di masing-masing BP2PMI daerah gitu loh. Nanti kalau sudah oke, lolos, nanti ke wawancara ke pusat, nanti kita wawancara sama user dari Shisetsu
panti jomponya atau rumah sakitnya gitu. Jadi nah di saat itu kita menentukan apakah mana yang bagus. Jadi kita udah tahu secara gambaran, nanti kita dikasih ini list rumah sakit atau pantinya itu, nanti bisa choose itu mana yang bagus. Nah sebelum syaratnya, lihat dulu gajinya, habis itu searching di Google. Nah takutnya nanti kalian sudah sesuai gaji, tahu-tahu biasanya tempatnya tuh ada yang dapat di desa, pelosok jauh, atau dapat di kota. Nih kota tuh mungkin enak kan, apa-apa bisa gampang, karena apa-apa kita jalan kaki atau nggak naik sepeda kan. Untuk bawa kendaraan atau motor kan belum boleh kan gitu. Nah makanya dari itu di searching di Google di mana posisinya, dekat mana, untuk lebih pastinya lah. Jadi bisa menentukan ini baik buat kalian apa enggak gitu, lebih bagus sih saya. Itu sih maksud saya. Wih, udah 15 menit. Apa lagi ya? Nah ini kan tuh verifikasi 1 sampai 8 Juli 2022, berarti kemarin ini ya. Tuh, tempat verifikasi dan tempatannya 2023, berarti tahun depan berangkat kan, karena pelatihannya kalau nggak salah dimulai dari Desember sampai Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni guys. Jadi sampai Juni mungkin pulang sebentar, balik lagi berangkat gitu guys. Jadi banyak juga disiapin sih, beberapa tahun sebelumnya lebih bagus disiapin dari pelatihan, terus kesehatan juga, karena ini agak lebih strict untuk MCU-nya. Sedikit ada masalah tuh nggak bagus guys, apalagi kalau misalnya ada riwayat TBC gitu loh. Terus apa lagi itu kan, riwayat TBC, pokoknya penyakit-penyakit yang punya risknya tinggi itu loh, yang kronik gitu ya, biasanya cepet ini nggak masuk fit gitu, bakalan nggak fit itu hasilnya. Jadi bakalan kemungkinan besar nggak bisa berangkat, nggak bisa keterima gitu, karena memang ini agak strict kalau yang G2G. Nah untuk yang via swasta saya nggak tahu, tapi ya kayaknya hampir sama sih menurut saya sih ya, nggak tahu juga gitu. Nah informasi pertanyaan tuh bisa lewat ini email guys, atau nggak bisa di komen di YouTube video saya, nanti sebisa mungkin saya akan jawab, karena view saya sedikit guys, jadi sebisa mungkin saya pasti jawab kok guys, jangan khawatir. Ketentuan program ini hanya berlaku bagi para PMI yang belum pernah bekerja di Jepang sebagai kandidat nomor 1 care worker program G2G. Nah itu guys, nah itu aja sih. Oh nih, verifikasi dokumen pelamar bawa surat lamaran ber-QR kode yang canggih sekarang ya, sudah ber-QR kode. Nih verifikasi dokumennya 1 sampai 8 Juli. Bawa dokumen asli, terus pelamar ke UPTB P2M yang dipilih masing-masing atau tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Ini ya pastilah ya, harus pastikan nomor HP, email harus bener. Pastikan secara berkala. Nah ini harus sering dipantau ini BP2MTB websitenya, biasanya pengumumannya tuh langsung keluar dari sini guys. Jadi ya setiap hari atau enggak setiap seminggu gitu, tiap minggu itu dipantau pas lagi kerja gitu. Itu aja guys dari saya nih, pengumumannya Jakarta 23 Februari 2022 guys. Itu aja sih dari saya guys, kurang lebih 20 menit ya. Jadi ya saran saya sih mending BP2 PMI guys, karena lebih lebih pasti, sudah terstruktur, karena sudah berpengalaman udah berapa ya dari awal, karena ini pemerintah ya, namanya program pemerintah pasti kan udah pasti guys ya, udah ada jadwalnya kapan berangkat, tanggal berapa berangkat sudah ada guys. Dan kalau memang susah, kalau memangnya pengen yang swasta silahkan, tapi kalau swasta ya memang biayanya lebih besar guys, cuman syaratnya tuh kayaknya lebih mudah guys dibanding yang pemerintah guys. Jadi terserah teman-teman sih mau yang swasta apa yang pemerintah. Kalau saran saya sih ya mending
pemerintah gitu. Tapi kalau yang swasta lewat LPK gitu ya, belajar Nihongonya lewat LPK aja lebih bagus gitu. Tapi kalau berangkat lewat swasta juga bisa guys ya, cuman ya itu udah biayanya agak mahal. Mungkin ya memang ada yang lebih murah, tapi nanti pas kerjanya mungkin dipotong di mana saya nggak tahu karena saya tidak pernah mencobanya guys gitu. Atau enggak kalau pengen ke Jepang ya Nihongo Gakko gitu, jadi belajar Jepang. Dengar-dengar ada tuh kayak jadi gakusing, kayak jadi mahasiswa caregiver di Jepang gitu. Jadi dia lewat LPK swasta, katanya dibiayain sih, saya juga kurang tahu atau bagaimana. Kalau saya sih, menurut pandangan saya sih ya sementara mending ini guys, BP2 PMI ini guys, karena biaya lebih murah dan semua ditanggung guys, dari pelatihan berangkat sampai pelatihan lagi di Jepang gitu guys. Itu aja guys, semoga lulus BP2 PMI nya semoga lulus mendaftar sebagai nurse Kangoshi atau care worker Kaigo Fukushiki guys. Mungkin yang tahun ini udah nggak bisa, tahun depan bisa dicoba-coba guys sebelum umur 35. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.